Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Naila Davia Widiatmaka di Learning Journal 6. Di sini pada kesempatan kali ini aku akan mengulas kembali tentang materi yang kemarin telah dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu tentang syarat-syarat, faktor pendukung, dan penghambat public speaking. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak. Syarat-syarat public speaking. Nah, yang pertama itu kenali audiens, seperti mulai dari umurnya, terus jabatannya. Nah, kira-kira apa materi yang diperlukan oleh audiens gitu, agar kita sebagai pemateri bisa menyesuaikan dengan audiens. Mulai dari jokesnya gitu ya, materinya dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kuasai materi. Nah, kuasai materi ini sangat penting nih teman-teman, karena agar kita lebih lancar gitu ya, dan percaya diri pada saat kita public speaking di depan audiens. Nah, yang ketiga yaitu siap mental, yang dimana misalkan kita harus bisa atur gugup kita gitu ya, tarik napas dalam, relaksasi agar tidak gugup gitu ya, dan latihan sebelum kita public speaking di depan umum gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur jelas, seperti pembukaan, isi, dan penutup. Kayak misalkan kita tuh jadi tahu gitu loh, pembukaannya apa aja, isinya apa aja gitu kan. Terus penutupnya, biasanya kalau penutup itu berisi pesan, kesan gitu ya. Lalu selanjutnya teknik vokal, yang dimana kita harus bisa pada saat menyampaikan ke audien itu suaranya jelas, terus intonasinya pas gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu lama ngomongnya, nggak terlalu cepet, jadi santai gitu loh. Agar apa? Agar pada saat kita menyampaikan materi kepada audiens mengerti dan paham apa yang kita sampaikan gitu. Nah, selanjutnya yaitu persiapan matang, seperti materinya disiapkan sebelum kita menjelaskan kepada audiens gitu ya. Lalu selain itu apa? Proyektor gitu ya, proyektor atau dan PowerPoint gitu biasanya ya, sebelum kita siap untuk menyampaikan materi ke audiens. Nah, selanjutnya yaitu latihan dan body language, mulai dari gerakan tangan gitu ya, terus kontak mata, ekspresi wajah itu sangat amat penting gitu ya dalam public speaking. Yang selanjutnya sikap positif, yang dimana kita sebagai pemateri harus memiliki sikap jujur, terbuka, dan menghargai audiens. Misalkan kita menguasai panggung gitu ya, melihat kanan, kiri, tengah gitu ya, jadi nggak ngelihat ke satu arah aja gitu pada saat kita menjelaskan materi ke audiens gitu. Jadi audiens juga merasa dihargai gitu. Nah, yang kedua yaitu faktor pendukung. Nah, kira-kira apa aja nih faktor pendukungnya teman-teman dalam public speaking? Yang pertama, penguasaan materi yang tadi ya. Nah, penguasaan materi ini sangat penting agar kita sebelum menyampaikan kepada audiens udah tahu nih apa materi yang akan kita jelaskan, terus poin-poinnya gitu ya, biar lebih gampang. Terus juga jadi kita bisa lebih menguasai gitu loh, menguasai kosakata dan bahasa yang akan kita gunakan nih kepada audiens gitu. Nah, yang kedua yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini juga sangat diperlukan dalam public speaking, yang dimana sangat membantu kita dalam menyampaikan materi di depan audiens, agar audiens juga merasa tertarik kepada kita kalau kita percaya diri gitu ya. Dan yang ketiga yaitu bahasa tubuh yang baik. Seperti apa bahasa tubuh yang baik itu? Seperti mulai dari tegap badannya pada saat kita menjelaskan kepada audiens gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya latihan rutin, sering latihan bercermin
sambil bercermin gitu ya, kita latih public speaking kita. Terus bisa dengan merekam diri kita nih, agar kita bisa mengevaluasi diri kita, apa nih yang kurang dan perlu diperbaiki untuk public speaking saya di kedepannya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa mengontrol rasa gugup, relaksasi sebelum kita menyampaikan materi di depan audiens. Terus tarik nafas mendalam gitu ya, agar kita tuh tenang, santai, nggak grogi, deg-degan gitu ya. Nah, yang ketiga, faktor penghambatnya. Kira-kira apa aja? Nah, yang pertama itu kurang percaya diri dan rasa takut. Siapa nih di antara teman-teman yang masih kurang percaya diri dan takut untuk berbicara di depan umum? Ini adalah faktor penghambatnya ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin menjadi public speaking yang baik, kita harus bisa mengatur percaya diri kita, kurang percaya diri kita gitu ya. Terus rasa takut pada diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu kurang menguasai materi. Kalau kita kurang menguasai materi, terus tidak mempelajarinya, pasti akan gugup, pasti akan gitu ya, kayak bingung gitu loh, apa yang harus kita jelaskan di depan audiens gitu. Nah, yang ketiga yaitu kurang latihan. Kalau kita kurang latihan, kurang mengasah gitu ya, kurang dipertajam gitu ya, public speaking kita itu nanti akan berdampak negatif juga untuk kedepannya pada saat kita ingin menyampaikan materi di depan audiens gitu, atau berbicara di depan umum. Selanjutnya, kehilangan fokus dan gugup. Biasanya ini terjadi pada orang yang baru pertama kali nih terjun di public speaking. Pasti dia bingung, grogi, keringet dingin, pasti terjadi pada setiap orang gitu ya yang baru pertama kali. Nah, ini harus bisa dikontrol, harus bisa dilatih, diasah lagi gitu ya, biar kita tuh lebih fokus, nggak gugup gitu ya. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada saat kita melihat audiens banyak gitu ya, orang banyak memperhatikan kita. Nah, di situ pasti muncul deh rasa hilang fokus gitu ya, langsung buyar gitu. Padahal kita udah menguasai materinya gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tekanan dan takut dinilai. Biasanya ini terjadi pada orang yang pernah gitu ya, yang pernah public speaking terus dikritik oleh orang yang mungkin membuat dia down gitu ya. Jadi dia tuh hilang gitu rasa percayaan dirinya, terus rasa pedenya di depan orang untuk berbicara lagi gitu loh. Selanjutnya, lingkungan tidak mendukung. Nah, seperti teman misalnya ya, teman, keluarga itu pasti ada aja yang mengomentari saat kita berbicara gitu ya. Padahal kan di situ kita masih tahap belajar gitu. Tapi pasti ada aja lah keluarga yang mengkritik kita gitu ya. Nah, mungkin dari kritik itu kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita bisa membangun kepercayaan diri kita gitu ya. Yang selanjutnya, sulit menyampaikan ide. Nah, sulit menyampaikan ide ini biasanya terjadi kalau kita ini kurangnya kosakata dalam bahasanya. Terus tidak latihan, tidak menguasai materi. Ini pasti kita sangat sulit untuk menyampaikan ide kepada audiens gitu teman-teman. Intinya, public speaking itu butuh latihan, persiapan, kepercayaan diri. Agar apa? Kalau itu dikuasai ya, ngomong di depan umum jadi jauh lebih gampang, lebih mudah, lebih menarik audiens gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.